Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gita Cahyani dengan NIM akhir 50. Sebelumnya di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu pengampu mata kuliah di Rosa Islamia. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan historis dalam agama Islam. Seperti yang kita ketahui, ajaran Islam itu diturunkan dalam konteks sejarah tertentu, bukan diturunkan di ruang yang kosong. Al-Quran dan hadis hadir untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi umat manusia pada masa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, untuk memahami Islam secara utuh dan tidak keliru, maka disitulah diperlukannya pendekatan historis. Sebelumnya itu pendekatan historis itu adalah cara memahami ajaran agama Islam dengan menelusuri latar belakang sejarah, kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada saat tertentu, yaitu saat ayat Al-Quran diturunkan dan hadis Nabi disampaikan dan hukum Islam diterapkan. Pendekatan ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan, yaitu kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu berlangsung, apakah kondisi atau bagaimana kondisi masyarakat pada saat itu, dan bagaimana ajaran tersebut diturunkan. Dasar pendekatan historis dalam ajaran agama Islam itu memiliki landasan kuat dan tradisi keilmuan Islam, antara lain yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran banyak merujuk pada peristiwa sejarah umat terdahulu, kisah para nabi dijadikan pelajaran atau ibrah. Yang kedua itu hadis Nabi. Hadis sering muncul sebagai jawaban atas peristiwa tertentu. Yang ketiga itu ilmu asbabun nuzul atau ilmu tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang keempat itu ilmu asbabul wurud atau ilmu tentang latar belakang munculnya hadis. Yang kelima itu atau yang terakhir sirah nabawiyah atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW sebagai praktik ajaran Islam. Yang selanjutnya itu ruang lingkup pendekatan historis. Yang pertama itu mencakup dalam studi Al-Quran, di mana meneliti sebab turunnya ayat dan memahami kondisi masyarakat Arab. Yang selanjutnya itu mengetahui urutan kronologis ayat Makkiyah dan Madaniyah. Contohnya itu ayat tentang riba yang dipahami melalui praktik ekonomi masyarakat Arab pada saat itu. Yang kedua itu dalam studi hadis, di mana di sini membahas mengetahui latar belakang hadis, memahami siapa yang bertanya dan kondisi saat hadis itu disampaikan. Contohnya itu tentang kepemimpinan Quraisy yang dipahami dalam konteks sosial politik Arab kala itu. Yang ketiga itu dalam studi fikih. Dalam studi fikih ini juga mencakup mengetahui mengapa suatu hukum diterapkan dan memahami perbedaan pendapat antar mazhab. Contohnya itu perbedaan pendapat tentang zakat fitrah. Beberapa mazhab itu mengatakan dengan beras, ada yang mengatakan dengan gandum. Ini dipahami dari konteks geografis dan ekonomi masyarakat. Yang keempat itu dalam sejarah peradaban agama Islam, di mana mencakup perkembangan ilmu pengetahuan Islam, dinamika politik dan pemerintah Islam, perubahan sosial umat Islam dari masa ke masa. Contohnya itu dalam penerapan historis, yang pertama itu larangan meminum khamar. Larangan khamar turun secara bertahap. Di mana tahap pertamanya itu khamar diakui ada manfaat dan mudaratnya. Tahap kedua itu larangan sholat dalam keadaan mabuk. Yang ketiga itu larangan total khamar. Hal ini tuh merujukan Islam memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Yang kedua itu ayat tentang perang. Ayat-ayat perang turun ketika umat Islam dalam kondisi yang pertama itu mengalami penindasan, yang kedua diserang secara fisik dan diperangi oleh musuh. Yang ketiga itu poligami. Di dalam pendekatan historis itu juga membahas tentang poligami. Contohnya itu ada ayatnya. Ayat poligami turunkan dalam konteks yang pertama itu
bermanfaat untuk melindungi anak yatim dan kondisi pasca perang. Yang selanjutnya itu adalah manfaat pendekatan historis, di mana seperti yang kita ketahui, pendekatan historis juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya memahami Islam secara kontekstual dan adil, dan menghindari penafsiran tekstual yang kaku, dan membutuhkan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat, dan menunjukkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Selanjutnya itu kelebihan dan keterbatasan, di mana seperti yang kita ketahui, pendekatan historis juga memiliki kelebihan dan keterbatasan atau kekurangan, di mana kelebihan dari pendekatan historis ini antara lain lebih realistis dan objektif, terus membantu menemukan hikmah di balik hukum Islam, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dimana itu kayak pendekatan historis itu kayak mengikuti perkembangan zaman gitu. Sepertinya itu kalau zaman dulu kan minum homer itu kayak narkoba itu kan dulu nggak ada gitu di dalam agama Islam. Tapi dengan menggunakan hukum penerapan historis itu bisa gitu. Nggak tahu lah. Eh, Selanjutnya itu keterbatasan atau kekurangan dari pendekatan historis itu, yang pertama itu data sejarah tidak selalu lengkap. Yang selanjutnya itu resiko subjektivitas penafsir. Terus selanjutnya itu harus dikombinasikan dengan pendekatan lain. Selanjutnya itu hubungan dengan pendekatan lain. Pendekatan historis itu sebaiknya dikombinasikan dengan beberapa konteks. Yang pertama tuh pendekatan normatif atau berdasarkan nas. Yang kedua itu pendekatan bahasa atau linguistik Arab. Selanjutnya itu pendekatan sosiologis dan pendekatan filosofis. Jadi kesimpulannya itu dari pembahasan pendekatan historis dalam ajaran agama Islam ini adalah pendekatan historis ini merupakan metode penting dalam memahami ajaran agama Islam secara mendalam dan menyeluruh. Dengan pendekatan ini, umat Islam dapat memahami bahwa ajaran Islam diturunkan secara bijaksana, bertahap, dan sesuai dengan kondisi manusia. Sehingga pendekatan historis ini tuh lebih relevan gitu, lebih relevan sepanjang zaman karena konteksnya itu mengikuti zaman dan kondisi masyarakat pada saat itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.